Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi dadi kiai sujud rukuk, ternyata aku tetap mlebu neraka. Gunane apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya. Ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga. Bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Jadi biar ini dok. Begini. Saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham. Yaitu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 + 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 + 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Enggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 + 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 + 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi, Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah. Dalam hadis qudsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 + 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 + 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan ra ikhlas blas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa in zana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 + 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat, kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini
Gus Reza boleh ngeritik saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahan. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salah, salam. Akhirnya mikir deh. Ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan. Tapi untuk salaman, masalah kan? Ke kamar mandi boleh. Tapi untuk wiridan nggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu. Kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu. Nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu ikuti. Ada orang tanya, ya Pak Kiai, kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Terus Kak Kiai tadi nggak kesulitan, dia ngambil pasir, disawur di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem elek itu aja kan. Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Benar Gus Rizal tadi gejot saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sanad. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sanad. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu, si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang memelihara berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus setelah Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan tidak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan nggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu tidak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata uffin loh. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancok gitu loh. Kira-kira ya kira-kira seperti itu. Jadi sekarang dalilnya jancok apa Gus? Pakai jancok biasa kalau misalnya sakit udah gimana? Jancok itu dari dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon akhirnya ngomongnya jancuk. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Hasan ini cara cangkem elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah.
Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Ini cerita saya. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah. Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyonnya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza. Nah kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius, secara tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang, rileks. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan ngasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Nah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu apa? Kata Nabi kan basyiru walatu nafiru yasiru walatu asiru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan. Enggak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi, setiap mati mesti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih macam seperti itu. Ya ini saya pikir sudah, ini pembandingnya supaya punya waktu. Saya suka sekali. Nah ini yang